أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wallahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimah wa ayyuhal rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang dimana Allah subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita rahmatnya, yaitu kasih sayang, nikmat-nikmatnya dan karunia-karunia dari Allah subhanahu wa taala, dan itu kita tidak dapat menghitungnya. Allah subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian. Sesungguhnya kata Allah SWT, manusia la zalum, banyak suka berbuat zalim, berbuat aniaya, baik kepada orang lain atau diri sendiri, dan kafar, mengkufuri, mengingkari nikmat. Dan kita berhati-hati dari hal-hal tersebut. Dan tidak lupa kita selalu bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap nama beliau disebutkan. Ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita telah memasuki tanggal 22 Zulqa'dah. 22 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Bersisa antara 7 sampai 8 hari memasuki 1 Zulhijjah. Ya. Menanti sidang isbat dari pemerintah kita kapan akan masuk 1 Zulhijjah. Ketika 1 Zulhijjah sudah ditentukan, maka otomatis 10 Zulhijjah sudah kita ketahui. Berbeda kalau bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu antara 29 atau 30 hari. Kalau 29 ditetapkan sama pemerintah, berarti besoknya kita Ramadan, Lebaran, 1 Syawal. Nah, kalau 30 berarti digenapkan lagi. Adapun 1 Zulhijjah ketika kita sudah tahu, berarti sisa menghitung 9 harinya, ya kan? Nah, berarti situ sudah sudah masuk 10 Zulhijjah dan kita berhari raya Idul Adha. Ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimah wa ayyatul la rahimani
wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan malam hari ini, dan ini ada pertemuan yang ke-9 dari kitab Ad-Da' wa Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. 4 pertemuan kita telah membahas tentang apakah doa bisa menolak, bisa mengubah takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada setiap hambanya. Dan ternyata bisa. Dan salah satu sebab yang mengubah takdir dengan mendatangkan takdir yang lain adalah dengan doa. Tapi bukan hanya dengan doa saja, tapi ada usaha. Dan itu sudah kami jelaskan 4 pertemuan, dari pertemuan ke-5, 6, 7 dan sampai pertemuan pekan yang lalu ke-8. Dan sekarang kita masuk pertemuan yang ke-9 dengan pembahasan yang baru, yang mana pembahasan ini ada kaitannya dengan pertemuan yang lalu yang kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwasanya ada 2 perkara yang ketika seseorang melaksanakan 2 perkara ini akan tersempurnanya kebahagiaan dan keberuntungan. Akan tersempurnanya kebahagiaan dan keberuntungan. Perkara yang pertama kita sudah sebutkan. Apa? Hendaknya seseorang mengetahui rincian-rincian sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan dan keburukan. Salah satu yang bisa kita dapat mengetahui rincian-rincian keburukan dan kebaikan datangnya dari mana? Mentadaburi Al-Quran, merenungi isi Al-Quran, baik tentang apa umat-umat terdahulu, kaum-kaumnya Nabi terdahulu, kaum Ad, kaum Samud, kemudian dari Firaun dan bala tentaranya. Kemudian yang datangkan kebaikan juga para nabi, para orang soleh, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kedua apa? Merenungi isi hadis. Nah, ini yang bisa kita dapatkan perincian tentang yang mana yang baik, mana yang buruk. Nah, sekarang kita masuk perkara yang kedua, dan ini masuk di pembahasan yang baru. Pembahasan yang baru berkaitan dengan mughalatatu nafsi. Mughalatatu nafsi. Apa artinya mughalatatu nafsi? Artinya apa? Penipuan terhadap diri sendiri. Pembahasan yang baru yang akan kita bahas, dan ini adalah perkara yang kedua yang berkaitan dengan pertemuan sebelumnya. Ada 2 perkara yang ketika seseorang melaksanakan ini, mengetahui ini, akan tersempurnanya kebahagiaan dan keberuntungan. Nah, perkara yang kedua masuk di pembahasan baru ini, yaitu apa? Mughalatatu nafsi. Penipuan terhadap diri sendiri, atau kalau antum biar lebih paham, tipu daya jiwa. Penipuan terhadap diri sendiri, atau biar antum lebih paham apa? Tipu daya jiwa. Nah, ini perkara ini, pembahasan ini untuk kita bahas sangatlah penting. Karena di antara manusia, dan itu tidak melihat apakah dia seorang ustadz atau selain ustadz, dia harus memperhatikan ini. Karena banyak manusia jatuh di perkara ini, tidak memperhatikan siapa dia, apakah dia seorang ustadz atau selain ustadz. Mau dia bergelar doktor, bahkan profesor atau guru besar, kebanyakan manusia jatuh dalam perkara ini, dan ini kita perlu waspadai. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, al-amru tsani, perkara yang kedua. Nah, ini yang saya sampaikan ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang pekan lalu. Ada 2 perkara yang dengan 2 perkara ini bisa menyempurnakan kebahagiaan dan keberuntungan seseorang. Perkara pertama sudah disebutkan. Nah, perkara yang kedua kata al-imam adalah an yuhaddira mughalatata nafsihi ala hadhil asbab. Hendaknya berhati-hati seseorang terhadap penipuan diri sendiri atau tipu daya jiwa, tergantung dengan sebab-sebabnya. Perkara yang kedua, untuk bisa mendapatkan kesempurnaan dalam kebahagiaan dan keberuntungan adalah berhati-hati seseorang
dari penipuan terhadap diri sendiri atau istilahnya tipu daya jiwa, tergantung dengan sebab-sebabnya. Wa hada min ahammil umur. Dan perkara ini di antara hal yang paling penting. Perkara ini adalah hal yang paling penting untuk kita bahas. Kenapa bisa beliau mengangkat tema ini? Karena beliau melihat di antara manusia-manusia, hamba-hamba Allah SWT, banyak terjatuh pada perkara ini. Dia menipu dirinya sendiri, jiwanya dia tipu. Bagaimana cara menipu jiwa? Bagaimana cara menipu diri kita sendiri? Kita akan dengarkan maksud dari menipu diri sendiri. Kalau menipu orang lain kita akan tahu. Misalnya kita punya uang 10.000, kita kasih teman 5.000, kemudian temannya itu bertanya, ada uang 10.000? Tidak ada, cuma 5.000. Berarti 5.000 dia nggak kasih. Berarti kita menipu teman kita, ya kan? Nah itu kita paham, menipu orang lain. Menipu orang lain kita tahu. Nah bagaimana cara menipu diri kita sendiri? Menipu jiwa kita. Nah kita akan dengarkan dari penjelasan beliau rahimahullah. Nah ini, fa innal abda, karena sesungguhnya seorang hamba ya'rifu annal ma'siyata, mengetahui perkara berupa maksiat, wal ghaflata, kelalaian. Karena sesungguhnya seorang hamba mengetahui perkara tentang maksiat dan kelalaian, minal asbabil madarrati lahu fid dunyahu wa akhiratihi la wala budda, merupakan sebab membahayakan untuk dunianya dan akhiratnya. Hamba itu mengetahui, manusia mengetahui bahwasanya kemaksiatan, kelalaian dari kewajiban, misalnya seorang anak yang lalai dengan orang tuanya, tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang anak. Begitupun juga kewajiban orang tua terhadap anaknya, dibiarkan anaknya jatuh dalam pergaulan buruk. Padahal ada kewajiban orang tua untuk menasihati, mendidik dengan baik. Kewajiban orang tua terhadap anak. Sama juga kewajiban seorang guru dengan muridnya. Ketika muridnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai, maka kewajiban guru menegur, menyampaikan bahwasanya ini salah, ini tidak boleh dilakukan. Seperti itu. Ya, kelalaian merupakan sebab-sebab membahayakan untuk dunianya dan akhiratnya. Walakin tughalitu nafsuhu bil ittikali ala afwillahi wa maghfirati taratan. Akan tetapi jiwanya selalu menipu, dirinya selalu menipu dengan bersandarkan terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya. Akan tetapi dia menipu dirinya sendiri atau menipu jiwanya dengan bersandarkan kepada ampunan dan kasih sayang Allah. Nah, ya kan? Ketika seseorang melakukan maksiat, enggak apa-apa saya bermaksiat, Allah Maha Pengampun. Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Tenang, kita punya pencipta, punya Tuhan yang mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Nah, dia bersandarkan dengan itu. Apakah ketika dia berdosa, pengaruh dari dosa itu bisa hilang? Nanti akan kita bahas di sini. Memang kata Nabi SAW apa? Kullu bani adama khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap anak manusia siapapun dia selalu khata', pakai siaga mubalaghah.
selalu melakukan kesalahan. Ketika hari ini melakukan kesalahan, besoknya lagi. Apapun kesalahannya, baik kesalahan yang kecil maupun yang besar, baik sengaja maupun tidak sengaja, pasti selalu melakukan kesalahan. Ya, itu manusiawi. Kalau bukan seperti itu, berarti dia seperti malaikat. Para malaikat itu tidak diberikan nafsu. Kalaupun mereka diberikan nafsu, maka akan bermaksiat seperti manusia. Ya kan? Apa kata Allah SWT mensifatkan para malaikat? La ya'suna Allaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah dan mereka melaksanakan apa yang mereka diperintahkan. Itu para malaikat. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Tapi bukan berarti kita bersandarkan dengan hadis ini, ya sudah saya selalu melakukan kesalahan. Padahal ada sesuatu yang bisa mendorong dia untuk menolak maksiat itu. Dia harus tahu, oh ini bahayanya ini. Bukan hanya misalnya seseorang akan memakai narkotika, narkoba, obat-obat terlarang. Dia tahu ini bahaya untuk kesehatan, baik dari segi medis atau dari segi hukuman Allah SWT. Dia tahu. Kalau dia tahu, hendaknya dia berusaha untuk melawan. Antum tahu kisahnya Nabi Yusuf dengan istrinya Perdana Menteri. Bayangkan Nabi Yusuf AS dijebak. Kalau tidak salah namanya Zulaikha ya. Zulaikha meminta tolong kepada Nabi Yusuf. Ya kita tahu wajahnya Nabi Yusuf itu tampannya luar biasa. Dan kita tidak pernah lihat bagaimana ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ujiannya yang beliau terima ketika para wanita melihat wajahnya beliau. Sampai-sampai apa? Penduduk Mesir, wanita Mesir itu memotong tangannya sendiri dan mereka tidak rasa terpotong itu jari-jarinya. Karena saking apa? Tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ketika Nabi Yusuf alaihissalam diminta tolong sama Zulaikha untuk sesuatu, nggak tahu apa yang dia minta. Pintunya, antum tahu berapa pintu? 7 pintu. 7 pintu. Sampailah Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam ruangan yang paling dalam. Zulaikha menutup pintu pertama, kedua, sampai pintu yang ke-7. 7 lapis. Kemudian akhirnya apa? Syaitan membisiki Zulaikha untuk melakukan hal yang tidak diinginkan. Nabi Yusuf antum kira seorang nabi tidak bisa bermaksiat? Bisa. Nabi Ibrahim saja berbohong. Nabi Adam saja melanggar mendekati pohon yang terlarang. Ya. Nabi Yusuf punya nafsu. Nah, akhirnya apa? Nabi Yusuf berlindung kepada Allah. Inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Nabi Yusuf alaihissalam berusaha untuk melawannya. Dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Nabi Yusuf bajunya ditarik, robek belakangnya. Ya, ditarik bajunya yang belakang, robek, bukan depan ya, bukan depan. Ditarik baju. Akhirnya ada saksi. Akhirnya yang bersalah sahabat Zulaikha. Maka suaminya minta, engkau minta maaf. Dan Nabi Yusuf dibebaskan dari kesalahan itu. Karena yang robek di mana bagian belakang, bukan depan. Kalau depan berarti otomatis Nabi Yusuf bersalah. Apa maksudnya? Karena bajunya Nabi Yusuf yang robek bagian belakang karena beliau menghindar. Ya seperti itu. Nah, jadi ada di antara hamba-hamba Allah, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, dia bersandarkan kepada ampunan Allah dan kasih sayangnya. Sebenarnya perkara maksiat dan dosa itu memang kita tidak bisa lepas, siapapun dia. Tapi ada usaha. Ingat, Allah berikan kita usaha untuk kita memilih. Apa kata Allah SWT? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada hamba apakah memilih jalan yang baik yaitu berupa takwa atau jalan yang fujur berupa perkara dosa dan maksiat. Ada usaha. Bukan seperti orang-orang Jabariyah yang mereka bersandarkan dengan apa yang mereka sudah ditakdirkan. Kalau mereka ditakdirkan dengan perkara maksiat seperti yang kita kisahkan dengan pencuri dengan siapa? Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
Beliau berkata, saya telah ditakdirkan oleh Allah untuk mencuri. Nah, boleh nggak seperti ini? Tidak boleh, tidak dibenarkan. Padahal ada usaha dia untuk bekerja, apapun pekerjaannya. Bahkan untuk membersihkan daun-daun saja kalau itu dibayar, ya sudah, dia kerjakan. Untuk apa? Menjaga kehormatan. Ya. Nah, terkadang ini kata beliau, terkadang ada orang seperti ini. Wa bitaswifi bitaubati wal istighfari bilisani taratan. Dan terkadang ada yang suka menunda-nunda at-taswif, saufa. Taswif dari kata saufa. Sawwafa yusawifu taswifan. Kalau kita belajar bahasa Arab, sawwafa yusawifu taswifan. Menunda-nunda. Ini adalah penyakit dari syaitan untuk membuat kepada hamba untuk menunda-nunda taubatnya. Dan menunda-nunda permohonan ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang juga dia beristighfar. Terkadang juga dia beristighfar dengan lisannya, dengan ucapannya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Setelah dia berdosa. Padahal ada usaha untuk dia melawannya. Makanya itu kata Nabi Yusuf alaihissalam, inna nafsa la'ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa selalu memerintahkan kepada perkara maksiat dan keburukan. La'ammaratu, selalu memerintahkan. Ya. Wa bi fi'lil mandubat taratan. Terkadang orang yang sudah melakukan dosa dan maksiat, mereka langsung mengerjakan yang sunnah-sunnah. Apakah itu puasa sunnah kah? Salat-salat sunnah. Kalau haji yang kedua atau ketiga itu hukumnya wajib atau sunnah? Syakir. Kalau orang yang sudah melakukan haji satu kali nih, terus yang kedua, ketiga itu masih wajib atau hukumnya berbeda? Syakir. Hah? Haji wajib kan bagi yang mampu. Ketika dia sudah mampu lagi, dia melaksanakan haji yang kedua, ketiga, keempat, itu hukumnya masih wajib atau berubah menjadi menjadi yang lain? Jadi seseorang ketika melaksanakan haji yang kedua, ketiga itu sudah terhitung sunnah, karena wajibnya di satu kali, ya wajibnya satu kali. Sama juga umroh, ya. Dia ketika melaksanakan umroh yang pertama itu sudah wajib bagi dia untuk melaksanakan, bagi yang mampu. Ada ekonomi modal untuk dia bisa pergi ke sana. Kalau dia kedua, ketiga, keempat itu sudah berganti hukum. Jadi sunnah menurut para ulama ahli fikih. Ya, semua perkara sunnah dia laksanakan. Sedekah misalnya, ya, sedekah, zakat dan yang lainnya. Wabil ilmi taratan, terkadang juga dia menuntut ilmu agama, ya, karena dia setelah melakukan dosa dan maksiat, dia mencari majelis ilmu. Terkadang juga bil ihtijaj bil qadar, terkadang dia berhujjah dengan takdir, alasan dengan takdir. Oh, saya ditakdirkan oleh Allah SWT melakukan maksiat dan dosa. Saya sudah dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya saya sudah terlahir. Ya saya sudah terlahir, Allah SWT berikan saya dosa, buat dosa seperti ini dan seperti itu. Nah ini tidaklah benar. Wabil ihtijaj bil asbai wan nuzarai taratan. Dan terkadang juga orang berhujjah seperti yang semisalnya. Wabil iktidai bil akabiri taratan ukhra. Terkadang juga orang berhujjah karena mengikuti nenek moyangnya. Dia bermaksiat, berdosa kenapa? Karena mengikuti nenek moyangnya terdahulu. Oh iya, saya punya kakek yang suka datang ke pohon keramat misalnya. Yang itu tidak diperbolehkan kita mendatanginya. Dan itu termasuk perbuatan syirik besar. Mendatangi pohon untuk disembah misalnya, atau dikeramatkan. Ya, seseorang berhujjah dengan orang tuanya atau nenek moyangnya. Nah, seperti ini. Wa katsirun minan nas yazunnu annahu law fa'ala ma fa'ala summa qala astaghfirullah zala asarud dzunubi wa rahada bihadza.
kebanyakan dari manusia, kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kebanyakan dari manusia itu mengira kalau dia sekiranya dia melakukan dosa, sudah melakukan dosa, kemudian dia mengucapkan astagfirullah, saya memohon ampunan kepada Allah, akan hilang pengaruh dari dosanya. Maka menunjukkan ini tidak akan hilang. Kenapa? Karena dia bersandarkan dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata beliau, wa kasirun minan nas yazunnu, kebanyakan manusia itu mengira kalau dia sudah melakukan dosa kemudian dia beristighfar, pengaruh dosanya itu bisa hilang. Kemudian kata beliau memaparkan sebuah ucapan, wa qala li rajulin, dan ada seseorang berkata kepadaku, minal muntasibina ilal fiqh, ya, orang yang menisbatkan kepada ilmu fikih. Ya. Ana af'alu ma af'alu tsumma aqul. Saya telah melakukan dosa, kemudian saya berucap subhanallah wa bihamdi mi'atan marrah. Saya mengucapkan subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali. Ada seseorang berkata kepada Al-Imam Ibnu Qayyim yang menisbatkan dirinya kepada ilmu fikih, dia telah melakukan dosa tapi dia telah ucapkan subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali. Wa qad ghufira dzalika ajma'u. Dan itu bisa terampuni dosa-dosa seluruhnya. Kama sahani Nabi sallallahu. Tapi dosa apa yang dimasukkan sini? Dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kama sahani Nabi sallallahu an-naqol, sebagaimana yang telah sahih dari Nabi sallallahu bahwasanya beliau bersabda, man qala fi yaum, barang siapa yang berucap atau berzikir pada harinya subhanallah wa bihamdi, dengan ucapan apa? Subhanallah wa bihamdi berapa kali? Mi'ata marrah, 100 kali. Huttat anhu khotoya walau kanat mislu zabadil bahr, akan terhapus kesalahan-kesalahannya, dosa-dosa kecilnya meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Antum tahu buih? Busa. Nah, kalau kita lihat di lautan luas, lautan lepas, itu kan banyak buih atau busa karena terhempas dengan ombak atau terhantam dengan batu, ya kan, sehingga mengeluarkan busa-busa. Antum biasa kalau main ke pantai, ya kan, ada busa-busa. Kata Nabi SAW, itu akan terhapus sebagaimana buih yang ada di lautan. Dosa-dosa manusia akan terhapus. Dia memakai hadis ini. Wa qala li akharun min ahli Makkah, dan ada yang berkata kepada beliau dari penduduk kota Mekah, nahnu ahaduna, salah satu dari kami, idza fa'ala ma fa'ala, apabila telah melakukan dosa atau maksiat, summa iktasala, kemudian dia mandi, wa tawafa bil bait, dan dia tawaf sebanyak 7 kali di Ka'bah. Setelah mandi pergi ke Ka'bah dan mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa? 7 kali. Ini untuk penduduk kota Mekah. Wa qad muhiya anhu dzalik, dan itu akan bisa terhapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Taib, ini ucapannya orang-orang yang beliau dengar. Tapi jangan kita merasa bahwasanya ini sudah benar semua. Tidak. Beliau sini nanti akan bantah. Makanya ini pembahasannya tentang apa? Penipuan terhadap diri sendiri. Ada tipu daya jiwa. Kita menipu jiwa kita sendiri. Bahwasanya kita bersandarkan dengan ampunan dan kasih sayang Allah ketika sudah melakukan maksiat dan dosa. Padahal ada usaha untuk apa? Menghalangi, usaha untuk tidak melakukan pelanggaran. Sebagaimana kisahnya tadi Nabi Yusuf alaihissalam, di depan mata ini Zulaikha, yang wanita yang terhormat, yang dipandang karena istri perdana menteri di kota Mesir. Tapi beliau berusaha untuk melawan. Padahal sudah bisa beliau melakukan karena beliau mungkin nafsu dan jiwa seorang manusia. Tapi beliau berusaha untuk melawannya. Sama seperti kisah Israiliyat yang salah satu dari 3 orang yang dia punya sepupu perempuan. Ketika sepupu perempuannya mengalami ekonomi krisis, mengalami kekurangan harta, beliau minta kepada sepupu laki-lakinya uang, dan sepupu lakinya mengatakan dengan syarat mau menggauli, mau berjima. Sudah di atas kasur dan di atasnya dia,
Kemudian laki-laki ini sepupunya menjoini sepupu perempuannya, dan dia, saya takut karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya uangnya diberikan kepada sepupu perempuannya. Tapi ini kisah Israiliyat, yang dimana kata ulama ahli tafsir, kisah ini tidak dibenarkan juga dan juga tidak didustakan. Cukup sebagai mengambil pelajaran saja. Nah, padahal ada usaha manusia untuk bisa melawan. Ya, bisa untuk melawan. Sama seperti seseorang kalau dulu dia perokok berat, kemudian dia ketika mendengar tentang bahayanya rokok dari sisi medis, kemudian dari sisi dalil la darar wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kemudian kata Allah SWT, wala tulqu aydiyakum ila tahluka, dan janganlah binasakan diri kalian kepada kebinasaan. Ya. Ketika dia sudah mengenal ilmu agama, belajar ilmu agama, akhirnya dia berusaha meninggalkan sedikit demi sedikit, tapi tiba-tiba ada jiwanya mendorong dia untuk melakukan itu. Dan dia harus berusaha untuk melawannya. Apakah mencari pergaulan yang baik atau mencari aktivitas sehingga tidak melakukan yang dulunya dia lakukan. Sebenarnya manusia ketika ada kekosongan dari kegiatan, kekosongan dari aktivitas, disitulah munculnya apa? Godaan syaitan. Beda ketika kita keramaian begini, susah untuk bermaksiat. Ya mungkin hanya berapa persen, tapi kebanyakan berusaha untuk menahan. Karena ada keramaian, banyak aktivitas, kegiatan. Tapi coba kalau tatkala kesendiriannya dia, di situ diuji keimanan seseorang. Ya, ini nasihat untuk diri pribadi yang menyampaikan perkara ini, dan antum sekalian yang mendengarkan, untuk memang kita berusaha untuk melawan hal tersebut. Karena kata beliau, seseorang itu ketika melakukan maksiat dan dosa itu bersandarkan kepada ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan bahwasanya saya memiliki Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Padahal dia bisa berusaha untuk melawan maksiat. Nah, wa qala li akhar, dan ada yang berkata kepadaku dengan menyampaikan sebuah hadis. Qad sahha Nabi sallallahu alaihi wasallam anna telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, aznama abdun dzamban, seorang hamba telah melakukan dosa. Faqala, maka hamba ini berkata kepada Allah SWT, ay rabbi asabtu dzamban faghfirhu li, ya Allah, saya telah melakukan dosa, maka ampunilah diriku. Kemudian Allah mengampuninya. Kemudian setelah dia memohon ampun kepada Allah, dia melakukan kebaikan. Kemudian dia berbuat dosa lagi, berdoa lagi kepada Allah SWT, maka Allah ampuni dosanya. Kemudian dia melakukan kebaikan. Kemudian berbuat dosa lagi sebanyak 3 kali. Dia berdoa kepada Allah untuk dia minta ampun dari dosanya, Allah ampuni. Kemudian faqala Allah azza wa jalla, maka Allah berfirman kepada hamba tersebut yang selalu melakukan dosa dan maksiat, bertobat lagi, melakukan dosa maksiat, bertobat lagi. Alima abdi anna lau rabban yakfiru dzanba wa ya'khudhu bih. Hambaku telah mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb, memiliki Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, yang bisa mengampuni dosa, dan dia melakukan hal tersebut. Maksudnya apa? Dia selalu memohon ampun kepada Allah setelah dia melakukan dosa. Qad ghafartu li abdi, maka saya telah ampuni dosa hambaku. Fal yasna ma syaa, maka terserah hambaku mau melakukan apa. Apa maksudnya? Dia berdosa, memohon ampun kepada Allah, Allah ampuni. Dia berbuat baik, jatuh lagi pada kesalahan, memohon ampun kepada Allah, Allah ampuni. Dia berbuat baik, terus sampai seterusnya. Apa kata Allah? Fal yasna ma syaa, dia berbuat apa yang dia mau. Ada yang orang berdalil dengan ini. Berarti ketika orang yang melakukan perkara keburukan, ketika mendengar hadis ini, ya sudah, tidak apa-apa kita melakukan keburukan. Karena Allah berfirman melalui hadis qudsi, ini hadis qudsi, fal yasna ma syaa, terserah hambaku apa yang dia inginkan, apa yang dia perbuat, terserah. Karena saya suka mengampuni. Padahal tidak seperti itu. Kalau dia sudah tahu itu perkara dosa dan maksiat, jangan dilakukan. Kecuali dalam keadaan tidak sengaja, dalam keadaan dia tidak sadar,
ya, atau dia diajak sama temannya dan dia tidak tahu ajakan temannya ini membawa perkara maksiat. Nah, itu tidak mengapa. Tapi kalau dia sudah tahu ini dosa dan maksiat, ketika dia tahu ajakan temannya dan sahabatnya menuju jalan yang dimurkai Allah, jadi berusaha untuk melawannya. Bukankah nanti di hari kiamat ketika Allah SWT menghisap hamba-hambanya, maka hamba-hambanya menuduh syaitan, apa? Dia telah digelincirkan, dia telah diajak untuk berdosa. Kemudian syaitan mengatakan, saya tidak mengajakmu, ya, saya tidak mengajakmu untuk melakukan dosa dan maksiat. Saya berlepas apa yang kau tuduh kepada saya. Nanti di hari kiamat seperti itu gambarannya. Orang-orang yang bermaksiat dan dosa, dia menuduh syaitan bahwasanya karena dia bermaksiat dan dosa karena dari perbuatan syaitan. Padahal syaitan cuma menyampaikan saja, padahal kita bisa menghindarinya. Nah, ya, jangan kita bersandarkan dengan sini, ya. Jangan bermudah-mudahan. Ya, jangan sampai ketika kita bermaksiat ya sudah kita tidak apa-apa bermaksiat. Kata Allah SWT, "Falyasna ma syaa." Terserah hambaku mau melakukan dosa apa yang dia mau berbuat terserah dia. Padahal tidak seperti itu, ya. Makanya kata Al-Imam Al-Qayyim, mughalatun nafsi, penipuan terhadap jiwa. Dia tipu jiwanya, ya tidak apa-apa. Wahai jiwa, engkau melakukan dosa tidak apa-apa, karena Allah Maha Pengampun. Padahal ada usaha untuk melakukan kebaikan. Karena Allah SWT fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada hamba-hambanya untuk memilih jalan yang baik maupun jalan yang buruk. Ya, padahal dia punya usaha. Jangan seperti orang Jabariyah, akidahnya salah dalam memahami ini. Dan nanti beliau akan memaparkan orang-orang Murji'ah, orang-orang Jabariyah terhadap perkara ini. Nah, jadi ini tidak dibenarkan, ya. Jangan bergampang-gampangan untuk melakukan dosa dan maksiat, padahal ada usaha untuk melawan. Ya. Waqala, maka Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa ana la asyuku anna li rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Dan saya tidak ragu-ragu bahwasanya saya memiliki Allah Subhanahu wa taala, memiliki Rabb yang Maha Pengampun dan bisa menghilangkan dosa. Wa hadza darbu minan nas qad ta'allaqa bi nususi minar raja wa ittakala alayya. Dan manusia yang tadi yang menyampaikan kepada beliau dari orang yang menisbatkan kepada ilmu fikih, kemudian orang penduduk Mekah, dan ada orang yang memaparkan lagi hadis yang tadi yang barusan disebutkan, itu mereka bergantung kepada nas, bergantung kepada dalil-dalil minar raja berupa harapan dan bersandarkan kepada nas tersebut. Jadi menggambarkan bahwasanya orang itu tidak apa-apa bermaksiat, tidak mengapa dia berdosa karena akan diampuni. Kalau kita seperti tadi orang yang menunjukkan kepada ilmu fikih, kalau kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi sebanyak berapa? 100 kali, Allah akan ampuni. Sama seperti orang penduduk kota Mekah, kalau mereka sudah mandi kemudian dia tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, maka akan terampuni. Atau dia menggunakan hadis tadi, hadis qudsi, melakukan dosa diampuni, berbuat baik, melakukan dosa diampuni, berbuat baik, sampai 3 kali dan sampai seterusnya. Karena Allah SWT mengampuni dosanya. Nah, mereka memakai dalil-dalil tersebut untuk menipu jiwa mereka, menipu diri mereka sendiri agar apa? Bisa melegalkan. Tahu melegalkan? Melegalkan, memperbolehkan. Kalau ilegal kan terlarang. Melegalkan, membolehkan untuk berbuat maksiat, meskipun padahal ada usaha untuk bisa dia lawan. Nah, wa ta'allaqa biya bikilta yadai, ya. Dan dia juga bersandar dengan apa yang ada di hadapannya. Wa idza utiba 'alal khotoya wal inhimak fiha sardulaka ma yahfudhu min sa'ati rahmatillahi wa maghfirati wa nususi roja. Apabila ya dia ditimpa dosa dan kesalahan-kesalahan, maka dia bersegera ya menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya
dan memakai nas-nas harapan. Yang tadi itu bahwasanya kalau kita memohon ampun kepada Allah SWT, Allah akan ampuni, ya. Itu maksudnya nas adanya pengharapan. Nah, ini tidak dibenarkan. Wal juhal min hada darbi minan nas fi hadzal bab gharaibu wa ajaibu. Dan di antara orang-orang yang bodoh dengan memakai contoh ini itu akan menghasilkan keanehan-keanehan dan keajaiban-keajaiban. Sama seperti misalnya ada orang yang melegalkan LGBT, lesbi, apalagi gay, transgender, dan B-nya apa? Semuanya. Waliyadzubillah. Ini adalah diantara perbuatan kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ketika seseorang melegalkan perbuatan ini dan memperbolehkan, maka akan menghasilkan apa? Keajaiban-keajaiban. Dia mengatakan, tidak apa-apa, saya melakukan ini dari 4 perbuatan ini karena saya memiliki Tuhan yang Maha Pengampun. Berdalil dengan itu. Padahal nenek moyangnya terdahulu diazab. Ya, makanya melakukan keajaiban-keajaiban. Ketika seseorang di antara melakukan 4 perkara ini, dia akan melahirkan keajaiban bahwasanya saya memiliki Allah Subhanahu wa taala, saya masih muslim, saya masih muslimah, saya punya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang ya ibadi? Gimana ayatnya? Gimana ayatnya itu? Ya ibadilladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Itu ayatnya kan? Wahai hamba-hambaku, janganlah apa? Berputus asa dari rahmat Allah. Itu ayat untuk memotivasi seseorang untuk bangkit melakukan kebaikan, bukan motivasi untuk melakukan dosa. Berbuat baik lagi, dosa berbuat baik lagi. Bukan itu ayat yang untuk memotivasi orang-orang tersebut. Nah, orang-orang seperti ini kayak salah satu dari melakukan itu LGBT, dia membuat keajaiban bahwasanya saya memiliki Allah SWT yang Maha Pengampun, melegalkan perbuatannya. Nah, dan ini tidaklah benar. Ya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, kalau ada orang seperti ini akan membuat keajaiban-keajaiban. Padahal Allah mengazab nenek moyang terdahulu, yang mana apa? Satu kampung itu kaum Sodom, kaum Sodom diangkat dengan ujung sayapnya malaikat Jibril. Diangkat sampai suara ayam yang berkokok itu terdengar langit. Allah Taala langit keberapa? Kemudian dibalikkan, kemudian dilempar dengan batu-batu dari api neraka. Dan mereka tenggelam di dalam perut bumi dalam keadaan hidup. Kalau sekarang apa hukumannya mereka? Hukumannya mereka dikasih naik ke atas gedung yang paling tinggi, kemudian dijatuhkan dan dilemparkan batu atau mungkin kalau sekarang peluru. Ya, untuk mengkiaskan seperti hukuman nenek moyangnya terdahulu. Ya. Ini makanya akan menghasilkan keajaiban-keajaiban dan keanehan-keanehan untuk melegalkan perbuatan dosa dan maksiat. Padahal ada usaha untuk dia berhenti dari hal tersebut atau melawannya. Nah, ayatnya apa tadi? Ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Tapi ayat itu untuk memotivasi untuk untuk orang berbuat baik, bukan berputus asa. Nah, bukan melegalkan perkara dosa dan maksiat sehingga dia bermudah-mudahan untuk menggapai ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulul akhar, kita azan isya jam berapa nak? Ya sudah masuk ya. Kita cukupkan sampai sini dulu, kita bacakan dulu baru kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Wa qaulul akhar, dan ada perkataan yang lain juga, atanazzu minaz dzunub jahlun bisaati afwillah. Seseorang yang merasa suci dari dosa. Oh, ada yang katanya sok suci. Kan antum pernah dengar atau istilahnya sealim ya. Padahal kalau alim itu artinya yang mengilmui.
Yang mengetahui bukan orang yang terbebas dari dosa. Ini kalau orang tidak belajar bahasa Arab seperti itu. Alim. Padahal alim itu orang yang mengetahui atau yang mengilmui suatu perkara. Atau sok suci kamu. Sama seperti ucapannya kaum Sodom ini, ucapannya kaumnya Nabi Lut. Bilang Nabi Lut apa? Orang sok suci. Kan beliau akan diusir dari kampungnya. Ya, mereka mengatakan Nabi Lut adalah orang sok suci. Padahal Nabi Lut menyampaikan bahwasanya ada anak-anak perempuanku, silakan engkau nikahi, bukan engkau datangi laki-laki sesama jenismu. Istilahnya apa? Jeruk makan jeruk. Nah, atanazuhu minadz dzunub, ya, suci dari dosa atau sok suci dari dosa itu akan melahirkan kebodohan dari luasnya ampunan Allah. Ya, akan melahirkan kebodohan dari tidak mengertinya luasnya ampunan Allah SWT. Iya. Maksudnya apa? Orang yang tidak pernah berdosa itu tidak akan tahu ampunan Allah itu luas. Ya. Bahkan saja yang masuk neraka terakhir saja, masuk surga yang terakhir itu Allah angkat dia dari neraka dalam keadaan sudah hitam pekat, terbakar. Kemudian dimasukkan ke dalam surga, dimasukkan di dalam air, sehingga apa? Yang kenikmatan yang dia dulu rasakan itu tidak ada apa-apanya, kenikmatan yang ada di dunia. Kemudian Allah SWT memperlihatkan wajahnya dan dia mengatakan cukup dengan ini nikmat yang saya rasakan. Nah, jadi pembahasan ini ya tulab dan ayol muslimun wa ayatul muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini sangatlah penting ya. Kenapa? Karena banyak di antara manusia bermudah-mudahan, bergampang-gampangan untuk melegalkan dosa dan maksiat, padahal ada usaha untuk dia melawan nafsu dan syahwatnya untuk tidak berbuat maksiat dan dosa. Karena memang ketika orang sudah melakukan dosa dan maksiat pasti langsung tiba-tiba menyesal. Karena menyesal tidak datang di awal, pasti menyesal datang di akhir. Tiba-tiba dia teringat Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba teringat dengan apa yang tadi dia lakukan, tiba-tiba dia teringat dengan menghinakan Allah Subhanahu wa taala dengan dia berbuat dosa dan maksiat. Padahal sebelum dia berbuat dosa dan maksiat dia sudah bisa berusaha untuk melawannya. Demikian pembahasan kita dan kita akan lanjutkan sedikit informasi. Pembahasan ini agak panjang, lumayan panjang sama seperti pembahasan sebelumnya, apakah doa bisa menolak takdir atau mengubah takdir dengan takdir yang lain. Dan insyaallah kita mungkin sampai pertemuan antara 11 atau 12 pembahasannya, karena saya mempelajari agak panjang pembahasannya. Demikian yang bisa kita bahas, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada penyampaian yang salah dan kurang bisa dipahami, karena sesungguhnya kelalaian dan kesalahan datang dari diri pribadi dan dari syaitan, dan kebenaran yang hakiki adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.